Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Dimuliakanlah Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup suruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Melalui Injil hari ini, Yesus memberikan gambaran tentang sikap generasi pada zamannya. Ia berkata, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya." Kemudian Yesus melanjutkan dengan menggambarkan bagaimana orang-orang sulit menerima pesan baik, entah dari Yohanes Pembaptis yang hidup asketis atau dari Yesus sendiri yang bergaul dengan semua kalangan. Pesan ini menggambarkan kenyataan yang masih relevan, masih bisa diterima hingga sekarang ini. Banyak sekali dari kita sulit menerima kebenaran, terutama ketika kebenaran itu datang dalam bentuk yang tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita sendiri. Kita cenderung lebih mudah mengkritik daripada merenungkan apa yang sebenarnya menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Saudaraku seiman dalam Kristus, sebenarnya apa yang dapat kita pelajari melalui Injil hari ini? Yang pertama adalah jangan mudah menghakimi orang lain. Dalam kehidupan ini kita seringkali seperti orang-orang zaman Yesus yang menghakimi Yohanes karena hidupnya terlalu keras dan Yesus karena hidupnya terlalu bebas. Padahal setiap orang memiliki cara yang unik untuk menyampaikan pesan Allah. Allah bekerja melalui berbagai cara dan orang. Maka penting bagi kita untuk lebih membuka hati dan memahami niat baik orang lain daripada terlalu cepat memberikan kritik atau penilaian kepada orang lain. Yang kedua adalah carilah kebaikan di tengah kekacauan. Dalam kehidupan ini, di dunia ini penuh dengan perbedaan pendapat, keraguan-keraguan, bahkan mungkin ketidakpastian. Namun di tengah semua itu, Allah tetap hadir dan bekerja. Kita semua sebagai seorang beriman diajak untuk tidak terjebak pada kekacauan di sekitar kita, melainkan mencari hikmat dan kebaikan dalam setiap situasi yang ada. Yang ketiga adalah Yesus dengan kebijaksanaan Allah. Yesus berkata, "Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Hal ini dimaksudkan meskipun kebaikan dan hikmat Allah tidak selalu langsung diakui oleh manusia, pada akhirnya kebenaran akan tampak melalui buah-buah baik yang dihasilkan. Kita diajak untuk hidup berdasarkan hikmat Allah, meskipun terkadang jalan itu tampak tidak populer atau sulit dipahami orang lain. Bagaimana menerapkannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Hari ini kita semua diajak untuk lebih terbuka terhadap pesan Tuhan, baik melalui pengalaman hidup sehari-hari, orang-orang di sekitar kita, maupun melalui firman-Nya. Ketika kita menghadapi perbedaan atau sesuatu yang tidak kita mengerti, marilah kita berhenti sejenak untuk merenungkan dan bertanya, apakah ini cara Allah menyampaikan pesannya kepada saya, kepada kita semua? Demikianlah
yang dapat kita sampaikan, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, ajarilah kami untuk tidak mudah menghakimi, mengkritik orang lain, tetapi untuk lebih terbuka menerima pesan Tuhan melalui segala situasi dalam hidup kami. Berilah kami hikmat untuk mengenali kebaikan-Mu di tengah dunia yang seringkali sulit kami pahami ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.